Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyarakat Gorontalo yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi Allah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam kesehatan, keafiatan, sehingga kita bisa menjalani puasa sampai selesai dan kita bisa berlebaran bersama keluarga besar kita. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam agenda untuk menunggu waktu berbuka puasa, dan saya akan menyampaikan materi tentang tiga indikator dari orang yang bertakwa. Karena tujuan dari puasa ini pada dasarnya adalah bagaimana menciptakan pribadi-pribadi yang bertakwa. Sebagaimana yang sudah kita tahu ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah yang sudah kita hafal semua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi pribadi yang bertakwa. Jadi ujung dari puasa ini adalah Allah menginginkan kita semua menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, dalam surah Al-Baqarah, awal surah Al-Baqarah, di situ Allah menjelaskan tentang indikator dari orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana awal dari surah Al-Baqarah yang sudah kita hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi itulah kitab Al-Qur'an alladzina zalikal kitabu la raiba fihi. Itulah kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, lanjutan ayat ini Allah menjelaskan tentang indikator orang-orang yang bertakwa. Yang dimaksud dengan orang-orang yang bertakwa itu siapa-siapa? Yang pertama, kalau kita lihat sambungan ayat tadi adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang percaya kepada hal-hal yang gaib. Nah, sebagian besar dari perkara iman adalah iman kepada yang gaib. Misalkan kita lihat iman kepada Allah, Allah sifatnya gaib. Iman kepada malaikat, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada surga dan neraka, beriman dengan azab kubur. Termasuk juga kita sering berbicara tentang jin, tentang syaitan, itu juga adalah perkara yang gaib. Pahala gaib, dosa juga gaib. Nah, kalau orang tidak percaya kepada yang gaib, maka bagaimana mungkin dia bisa menjadi pribadi yang beriman? Karena hampir semua perkara iman adalah berkaitan dengan percaya kepada yang gaib. Makanya dalam ayat ini Allah menyebutkan poin pertama, indikator dari orang yang beriman itu adalah mereka percaya kepada yang gaib. Kalau mereka sudah percaya yang gaib, maka Allah meneruskan penjelasan tentang indikator dari orang-orang yang bertakwa, yaitu wa yuqimunas shalah. Jadi setelah mereka percaya kepada yang gaib, selanjutnya mereka adalah orang-orang yang mengerjakan sholat. Nah, mengerjakan sholat ini adalah bukan perkara yang main-main ya. Meninggalkan sholat itu hukumnya dosa besar. Bahkan kalau kita lihat ya, ketika manusia sudah meninggal, sebelum dia dikuburkan, maka dia diwajibkan untuk disolatkan oleh orang-orang yang masih hidup. Dan hukumnya fardu kifayah. Mungkin kita mendengar ada orang yang menganggap bahwa solat itu hukumnya mereka menganggap bahwa meninggalkan solat
perkara yang biasa. Tidak. Kalau kita lihat Nabi Muhammad itu sudah dijamin masuk surga. Sudah dijamin oleh Allah diampuni dosa-dosanya. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih saja melaksanakan sholat. Artinya Nabi saja yang sudah dijamin masuk surga, diampuni dosa-dosanya masih sholat. Nah, oleh karena itu kita yang penuh dengan dosa, kita tidak dijamin masuk surga, maka tidak ada alasan bagi kita kecuali harus melaksanakan sholat. Kemudian yang ketiga, lanjutan dari ayat ini adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan orang-orang yang menginfakkan rezeki yang dia dapatkan. Jadi indikator yang ketiga dari ketakwaan itu adalah bagaimana kita mengikhlaskan diri kita, memaksakan diri kita untuk meninfakkan, mensedekahkan sebagian dari harta kita dalam rangka untuk membersihkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bulan puasa ini juga melatih kita untuk peduli terhadap sesama. Karena dengan kita berlapar-lapar, dengan kita menahan lapar dan haus, maka kita juga akan merasakan bagaimana penderitaan yang dialami oleh fakir miskin, oleh orang-orang yang susah ketika mereka harus berlapar-lapar. Jadi saya kira itu tiga indikator dari ketakwaan. Yang pertama adalah percaya kepada yang gaib, yang kedua adalah mendirikan sholat, dan yang ketiga adalah menginfakkan rizkinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Bolo maapu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.